Monggo. Terima kasih Bu Roin yang sudah membawakan acara dengan baik. Bapak Ibu, perkenankan kami, saya menyampaikan sekilas profil SDN Ororobo 2. Namun sebelumnya, tadi belum perkenalan ya Bapak Ibu ya saya ya. Ya, nama saya khas nama Jawa, Budiono ya. Budi itu artinya akal ya, usaha, akal. Ono itu artinya ada. Jadi selalu, maksudnya dalam keadaan terpepet pun harus ada akal ya Bu ya, harus ada cara mencari-cari ya. Saya lahir di Pacitan, mungkin belum populer gitu dengan Pacitan itu pojoknya Jawa Timur, paling barat, paling selatan. Oh gitu. Mana Bu Pacitan? Nah sama persis saya juga di Lorong ya. Dilanjutkan nanti ya Bu ya. Ya. Jadi kalau dilihat tahun lahirnya tinggal ngitung berapa tahun itu Pak, tidak sampai 3 tahun ya. Pengalaman saya itu simpel, tidak banyak Bapak Ibu ya. CPNS saya itu pertama di Wamena, Irian Jaya kalau dulu ya, di Wamena selama 1,5 tahun ya Bu ya. Tapi komanya dihilangkan 15 tahun Bu ya, sehingga sampai hafal bahasa Wamena saya. Kemudian setelah 15 tahun saya mutasi langsung, waktu itu Kabupaten Malang ya, Kabupaten Malang ini, Kota Batu ini bagian dari Kabupaten Malang, langsung ke Kecamatan Batu yang akhirnya menjadi Kota Batu. Pertama ini saya ada di SDN Sidomulyo 2, ini ada di ujung utara Kecamatan Batu. Kalau sekarang saya posisinya di ujung selatan Kecamatan Batu ya. Tapi kalau bersepeda itu paling lama 10 menit paling lama ya. Kemudian dari Sidomulyo 2 saya mutasi ke SD Ngaglik 1 yang nanti Bapak Ibu juga akan ke sana juga gitu ya. Jadi kalau saya ke Ngaglik 1 itu masih banyak kenangan-kenangan saya Bu Suki di sana ya. Iya. Itu kemudian tahun 2016 saya dipromosikan untuk jadi kepala sekolah di sekolah ini, SD Ororobo 2 ya. Saya selama ini ya merasakan berbagai macam di Papua seperti itu, di Sidomulyo itu termasuk pinggiran seperti itu ya, di Ngaglik 1 itu di tengah kota seperti itu. Kemudian di Ororobo kembali ke pinggiran lagi seperti ini ya. Jadi bermacam-macam perasaan yang saya rasakan ya. Bapak Ibu, saya alhamdulillah punya 1 istri dan 3 anak ya. Kemudian cucu saya 1 Bapak Ibu ya. Jadi sudah bercucu. Ini sekilas tentang saya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika saya ditempatkan di SD Ororobo 2 ini, kondisi di SD Ororobo 2 mungkin Bu Suki masih ingat ya, agak berbeda dengan kondisi sekarang ya. Mungkin dari segi bangunan itu ya belum ada tingkatnya seperti itu ya, belum ada lantai 2. Ada tapi yang sebelah timur itu ya, sebelah sana itu ada 3 kalau tidak salah ya. Kemudian alhamdulillah perhatian pemerintah Kota Batu juga pemerintah pusat itu sangat memperhatikan kami. Kondisi kami waktu itu masih 10 rombongan belajar. Jadi ada yang paralel 2, ada yang masih 1. Dan sekarang sudah ada 14 atau 15 ya. 14
14 ya, 14 rombongan belajar. Jadi dari tahun ke tahun alhamdulillah kami mengalami peningkatan kepercayaan dari masyarakat. Terlebih setelah memasuki, kami mengikuti atau menjadi sekolah penggerak pertama, berarti 3 tahun belakangan ini kami kelebihan murid. Ya mungkin kalau SD lain Bu Suci kurang murid ya, kami kelebihan sehingga tidak semua yang mendaftarkan diterima. Ya. Untuk tahun depan ini, tahun ajaran 2023-2024 kami belum membuka, tapi sudah ada yang titip ya Bu ya, yang titip kepada kami itu belum buka tuh Bu ya. Kami sudah titip, saya mantul ke Bu Suki, takut kalau disalahkan Bu Suki saya, makanya saya tegaskan belum buka pendaftaran ya, masih titip ya. Sementara lebih dari 70 anak yang titip ke kami ya. Ya mungkin kalau kelas 6 sekarang yang mau lulus 3 rombel Bu, saya khawatir tahun kemarin saya dibatasi. Kadung kami itu sudah menampung 93 anak, ternyata dari dinas dibatasi hanya 60 ya. Ya jadi ini saya juga matur sekaligus kepada Bu Sugi ini untuk perwakilan dari dinas ya. Kami luluskan 3 rombel, maka izinkan kami nanti juga menerima 3 rombel gitu. Jadi ada peningkatan terus. Kemudian visi kami sama seperti di lagu tadi ya, di Mars Kota Batu, Mars SDN nomor 2, unggul dalam membentuk generasi muda. Maksud saya generasi muda di sini adalah murid-murid kami itu calon generasi muda penerus kita Bapak Ibu ya, yang bagaimana, yang religius, berakhlak mulia, punya keterampilan, cerdas dan peduli terhadap lingkungan, serta bertoleransi dalam kebinekaan. Ya, karena di sini kami juga tidak hanya siswa yang beragama Muslim, agama Islam yang kami terima di sini, jadi semua kami terima. Dan kami berusaha untuk memberikan pembelajaran sesuai dengan agama yang dimiliki oleh anak tersebut. Caranya bagaimana untuk mencapai visi kami? Tentu ada beberapa ini, mulai menanamkan nilai religius sampai menyelenggarakan pembelajaran ekstrakurikuler untuk mewadahi bakat dan minat dari siswa kami. Salah satunya tadi ekstrakurikuler tari. Nanti di berikutnya lokasi kami ini SD Ororobo 2 di Desa Ororobo Kecamatan Batu. Kami berada di antara beberapa tempat wisata Bapak Ibu ya. Jadi di sebelah selatan ada BNS Batu Night Spektakuler. Kemudian di sebelah utara ada Museum Satwa, Jatim Park 2, Jatim Park 1, ada Eco Green Park. Nanti kalau berjenengan ke sini, parkir di sini saja dan jalan-jalan sudah beres. Ya. Sudah banyak di sini ya. Jumlah siswa kami saat ini yang ada di Dapodik 352, sekarang lebih ya Bu ya? Ya sudah lebih sekarang ini mungkin yang dulu ya. Dan sebagian besar mata pencarian orang tuanya sebagai wira swasta sesuai dengan tempat yang dekat dengan tempat wisata. Jadi di sini itu banyak yang berwira swasta. Yang paling banyak itu pengelola villa Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti malam terutama bapak-bapak ya, saya khawatir nanti nginepnya jangan di sini ya Pak. Soalnya nanti kalau penjenengan jalan ke selatan itu sudah banyak yang nawari, villa pasti banyak. Ya. Makanya jangan nginep di sini. Ya. Nginep yang jauh dari Ororobo. Ya. Ya di Malang tadi sudah pas. Ya. Berikutnya Bu ya.
pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kami, jumlah guru kelas ada 15, sekarang sudah pensiun 1 ya Bu. Bu Utami sudah pensiun. Guru mata pelajarannya ada 5, terdiri dari guru agama Islam ada 2, guru agama Kristen 1, PJUK ada 2. Tenaga kependidikan kami semuanya statusnya masih belum PNS, juga belum P3K. Jadi melalui ini pula saya berharap kepada Ibu Sugi memperhatikan tenaga kependidikan kami. Ini kan sambil menyelam sambil minum air gitu. Iya. Iya. Jadi 5-5-nya ini masih belum ada yang PNS dan P3K. Mudah-mudahan untuk tahun ini atau tahun berikutnya, kesempatan pertama kami mendapatkan PNS ataupun P3K. Berikutnya Ibu, ruang fasilitas kami di sini ruang kelas dari 14 rombel tadi kami hanya punya ruang kelas 12, sehingga yang kelas 1 dan kelas 2 kami harus bergantian masuknya. Dan kami melaksanakan pembelajaran ini 5 hari sekolah. 5 hari sekolah tentunya sudah kami sesuaikan dengan muatan kurikulum yang ada, yang kami lakukan di sekolah kami. Dari hasil menyusun kurikulum itu ya, jadi kalau anak-anak itu masuk pukul 7, habisnya pelajaran yang intrakurikuler itu sampai pukul 1 persis 5 hari, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu sampai pukul 11 lebih sedikit, sehingga hari Sabtu kami gunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya Ibu, kemudian ada ruang kepala sekolah kami. Bu Suki ini sering kesini dan sering ketemu saya, mohon maaf Ibu ya. Dan saya senang sekali kadang-kadang kalau pas ada saya ada Bu Suki, alhamdulillah. Ruang guru kami itu dengan guru yang sekitar 25 orang, tenaga kependidikan dan guru tadi, kami memiliki ruang yang sedikit luas. Perpustakaan kami ini Bu ada di sebelah sana, sebelah ujung sana, ini kegiatannya anak-anak, dan ada ruang lab komputer. Persis di atasnya ruang kepala sekolahnya ada lab komputer yang kami gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ini sebetulnya kami masih sangat kurang Ibu ya, tidak sebanding dengan jumlah siswa kami, karena kami hanya mempunyai beberapa komputer saja. Dan ini kembali menyelam minum air. Ceritanya ini agak panjang Bu, lab komputer ini ya. Dulu ketika kami masuk, saya masuk di sini itu ada komputer itu sekitar 20. Yang Pentiumnya itu masih belum berpentium mungkin di waktu itu ya. Itu hasil hibah dari BRI Kawi Kota Malang ya, dihibahkan ke sini. Setelah dipakai beberapa tahun, mungkin ya 2 tahun, itu sudah nggak bisa, maksudnya sudah nggak musimnya lagi seperti itu. Akhirnya kami teteli Bu itu ya, dari mana yang bisa digunakan, dari 20 itu jadilah 4 ya, 4 komputer, 4 untuk belajar sekian banyak anak Ibu ya. Nah, alhamdulillah waktu itu dari Dinas Pendidikan memperhatikan kami diberi 10 komputer ya, isi yang putih itu Ibu ya. Nah, yang putih itu kemudian dari Kementerian Pendidikan Pusat kami mendapatkan Chromebook sejumlah 15, sehingga pas 25. Jadi ada di ruang itu ada 25
isi yang bisa digunakan secara bergantian. Baru itu saja Bu kami yang punya. Tolong nanti kalau ada dari dinas, kami juga diusulkan. Iya, monggo Bu Ayu, ya Bu Ayu. Nah, ini ada ruang UKS kami ada di sebelah situ. Kemudian taman baca, ketika anak-anak itu istirahat atau ada belajar di luar itu bisa menggunakannya, ada di depan sana. Berikutnya Ibu, ini ada musola Bu ya, di depan itu. Musola kami ini swadaya dari masyarakat. Jadi kalau misalkan kurang representatif, ya menyesuaikan dengan biaya yang kami punyai. Ya kami untuk kegiatan BTI baca tulis Al-Quran itu kami jadikan ekstrakurikuler wajib. Kelas ini kadang-kadang juga digunakan sebagai tempat baca tulis Al-Quran. Kemudian itu ada toilet yang sebelah sana, siswa juga ada di belakang, samping kiri dan kanan, dan toilet guru ada di dekat ruang guru sana. Berikutnya koperasi sekolah. Ini kami mempunyai koperasi sekolah. Ini juga mandiri, biaya mandiri dari teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di sini ini. Kemudian kantin ini kantin kami, kantin kejujuran Bapak Ibu. Jadi sekaligus menjadi media pembelajaran bagi anak-anak. Karena anak-anak akan membeli juga menjual sendiri. Maksudnya ambil sendiri, bayar sendiri. Kalau misalkan ada uang kembalian, juga dia akan mengambil sendiri sesuai dengan berapa kembaliannya. Nah, liku-likunya ini panjang Bapak Ibu ya. Apa enggak rugi ya seperti itu ya? Pertama pasti rugi Bapak Ibu ya, pasti rugi. Tapi kami kerjasama dengan orang tua, dalam hal ini komite sekolah, dari paguyuban siap rugi katanya. Tapi ujungnya nanti jadi bagus, anak-anak terlatih untuk jujur. Makanya kantin kami beri nama kantin kejujuran. Begitu. Program pembiasaan kami selama 5 hari kerja itu berbeda-beda. Pada hari Senin upacara bendera, di mana petugasnya itu bergiliran, mulai kelas 6, kelas 5 dan kelas 4. Hari Selasa ini diri saja yang bekerja ya, untuk melihat atau mengkondisikan teman-temannya itu dalam keadaan bersih, kukunya tidak panjang, tidak hitam, rambutnya juga ya. Kemudian hari Rabu ada kegiatan senam pagi, Kamisnya baca senyap, dan Jumatnya itu adalah Jumat bersih. Hari Senin dan hari Kamis ini kami tidak lanjuti dengan adanya laporan literasinya anak-anak ya. Ini apa kegiatan baru kami Bu Suki, saya laporkan juga ya. Ini setiap hari Senin secara bergiliran itu anak-anak menyampaikan hasil laporannya, amanahnya pembina upacara apa, dan hari Kamis itu yang dibaca itu tentang apa, sinopsisnya seperti apa. Dan ini yang melihat langsung saya, yang mengoreksi langsung saya. Jadi saya tidak berhenti jadi guru ya, kami tetap jadi guru dengan membaca hasil literasinya anak-anak. Saya tidak mengharapkan literasi yang bagus, setidaknya anak-anak yang kurang, yang membacanya kurang, yang menulisnya kurang itu, dengan saya lihat itu dari hari ke hari itu meningkat ya. Maksudnya yang kurang meningkat jadi lebih baik ya. Tulisannya yang dulu seperti sandi rumput itu Bu ya, mulai bisa dibaca. Ada loh Bu yang kelas 5, kelas 6 yang menulisnya itu kesulitan, itu ada. Salah satu cara saya untuk memantau itu ya kami dengan mengadakan hal tersebut. Kemudian hari Jumat bersih, ini anak-anak
bersama warga sekolah yang lainnya mengadakan kebersihan di lingkungan sekolah. Berikutnya, ekstrakurikuler kami ada 2, ekstra wajib dan pilihan. Ekstra wajibnya ini pramuka. Ini saya sekilas satu foto saja, dan baca tulis Al-Quran bagi anak yang beragama Islam. Berikutnya, ekstrakurikuler pilihan. Di sini ada ekstra tari, sepak bola, ada futsal, kemudian ekstra banjari, English Club, dan PSHT, persaudaraan setia hati. Pencak silat ini ya, pencak silat persaudaraan setia hati terakhir. Berikutnya Bu, sudah? Iya, ini saya sambil melihat jam ya, karena nanti mendengar kaki satu juga ya. Karena itu di kaki satu itu juga nanti pendengar juga panjang juga di sana mungkin ya. Maka saya tidak memperpanjang apa yang saya sampaikan. Saya berharap nanti pertanyaan-pertanyaan dari penjenengan itu bisa disampaikan pada kami, terutama ya, supaya kami juga bisa belajar. Karena kami sering mendapatkan kunjungan seperti penjenengan ini Bapak Ibu ya, sering ya. Dan dari situ pula lah kami belajar. Dari situ pula kami menemukan solusi apa yang kami hadapi di sekolah kami. Tidak luput dari pendengaran nanti ya. Cuma ada kebiasaan yang kurang pas Bu ya. Seperti yang dari Trenggalek itu ya. Harapannya itu jam sebelum duhur selesai gitu ya. Nah kok jam 2 itu belum selesai ya. Saking semangatnya bertanya, diajak melenceng dengan dekat sini ya. Diajak berjalan-jalan, tidak mau. Ingin menanyakan, mendapatkan jawaban dari apa yang ditanyakan. Saya yakin pendengar sudah banyak menyimpan pertanyaan dan monggo nanti disampaikan. Demikian sekilas yang bisa kami sampaikan tentang kurikulum. Siapa enggak? Saya nanti ya. Ya nanti aja sambil jalan ya, tentang kurikulum sambil jalan saja karena waktunya sudah jam 10. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Budi, Bapak Kepala Sekolah SDN Oro Nomor 2. Demikian tadi pemaparan